Coba bapak-bapak, kadang-kala kita tidak menghargai istri karena dianggap tidak ada penghasilannya. Siapa bilang? Berapa gaji bapak sebagai polisi? Coba kalau istri digaji sebagai cleaning service, berapa gajinya per bulan? Coba kalau dia digaji sebagai babysitter yang jaga anak-anak kita, berapa per bulan? Saya yakin gaji polisi tidak mampu menggajinya. Tapi istri kita 24 jam halal, satu kali aja dibayar waktu pertama menikah. Tapi gaji diambil Ustadz. Insya Allah cari nafkahnya kalau lillahi ta'ala, maka sedekah kepada istri itu adalah gaji kita. Muliakan istri. Tidak ada kemuliaan bagi seorang suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Kenapa kita bisa kerja di kantor dengan baik? Karena jiwa kita tenang. Saya bisa ceramah begini Pak, karena istri saya kasih tenang perasaan saya. Mana bisa saya ceramah kalau lagi 10 menit duduk-duduk tadi dekatnya Pak Kadif Propam, tiba-tiba masuk WhatsApp-nya, pulang kau cepat. Kenapa? Kesetrum anakmu. Jawab Pak, itulah tugasnya istri, dia jaga anak kita. Bapak-bapak, saya sangat yakin semua yang ada di sini, istri kita Pak, biar tidak ketemu 1 minggu, 1 bulan, tidak jadi masalah. Tapi kita kadang rindu sama anak. Dan siapa yang mengurus anak kita? Istri. Kalau ada suami yang tidak tahu menghargai istrinya, coba lihat istri ketika melahirkan. Coba lihat istri kita kalau melahirkan. Pilihannya hanya 2. Kalau tidak mati, setengah mati. Itu aja. Dan berapa banyak perempuan melahirkan wafat meninggalkan anaknya. Kita paling stres. Lo bolak-balik depan ruang persalinan, tapi masih sempat merokok. Coba istri kita Pak, 9 bulan mengandung. Melahirkan sampai detik ini tidak ada istri polisi mentang-mentang istri jenderal, mentang-mentang istri kombes, dia melahirkan senyum. Ada ya bapak-bapak pernah lihat perempuan melahirkan senyum? Keluar kona, nah, Pak, pasti setengah mati juga. Iya, begitu lahir anaknya, makin cacat, makin itu dia sayang. Itulah hebatnya istri kita. Paling kita menderita kalau ngidam. Sampai ada yang tanya saya di Makassar, Ustadz, apa doanya supaya berhenti ngidam istri? Saya bilang, ngidam apa istrinya Pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari. Jadi, ya kalau mau jam 10 mau tidur Ustadz, setengah 10 saya sudah duduk di atas lemari. Berhenti kau dikerjai kau itu istrimu. Nah, bapak-bapak yang saya muliakan, mari memuliakan istri. Kecil bagi Allah untuk memberikan kalau Allah sudah ridha. Pesan yang terakhir. Semua ibadah yang kita lakukan Pak, tidak ada gunanya ketika Bapak tidak sholat. Jadi kalau ada polisi yang tidak beres Pak, pasti sholatnya tidak masalah. Jika boleh berwasiat kepada Kadif Propam, kalau Bapak mau mengangkat seorang bawahan menjadi pegang sesuatu jabatan, lihat sholatnya Pak. Kalau sholatnya tidak beres, jangankan Bapak sebagai atasannya, Tuhannya aja dia tipu. Pak. Jadi kalau orang tidak beres sholatnya, pasti tidak baik. Kalau tidak beres kerjanya, pasti tidak beres sholatnya. 1. Pak Kadif Propam pasti punya ajudan. Pasti. Begitu beliau panggil ajudan, ajudan, itu ajudan Pak, biar lagi duduk makan kacang, langsung lompat. Kalau perlu dia telankan dengan hidup. Siap Jenderal. Padahal Pak Kadif Propam ada pensiunnya. Ada hilang jabatannya. Tapi begitu takutnya itu ajudan. Kira-kira ada ajudan dipanggil, ajudan tunggu dulu Jenderal. Wah, diinjak lehermu. Ajudan, Bapak anda lihat saya sibuk. Tidak mungkin Pak. Itu manusia. Padahal ada batas kekuasaannya. Lalu kenapa ketika Allah memanggil bapak-bapak? Hayya 'alas shalah. Sini sholat. Apa jawaban kita? Tunggu. Lagi meeting. Tuhannya disuruh nunggu Pak. Kadif Propam aja Bapak tidak mampu bilang tunggu. Masa kepada Allah kita mampu katakan tunggu? Dipanggil lagi. Hayya 'alal falah. Pak polisi. Bapak tahu enggak itu hayya 'alal falah? Hayya 'alal falah artinya, Pak polisi. Dasat. Sini kamu. Saya kasih kau apa yang kamu mau. Itu hayya 'alal falah. Saya kasih kau kemenangan. Hayya 'alal falah, sini saya kasih kok. Kau mau sekolah mau jenderal, sini saya kasih kamu. Hayya 'alal falah, sini kau mau dapat jabatan, sini saya kasih kamu. Itu artinya hayya 'alal falah. Tapi ketika Allah memanggil hayya 'alal falah, kita santai, merokok, bercanda.
Akhirnya apa? Pantas 20 tahun kita jadi polisi tidak bisa lepas kredit dari bank. Mana ada, tidak ada kreditnya dalam sini. Belum selesai diperpanjang lagi SK, Pak. Masuk lagi sekolah. Maka kalau Bapak mau baik, perbaiki sholat. Kecil buat Allah jadikan Bapak jenderal. Keliru manusia kalau tidak lihat pimpinan kita, Pak. Coba lihat pimpinan kita yang jadi atasan-atasan. Kadang-kadang kita bilang, tidak masuk akal, kok bisa dia ya? Allah yang ngatur. Kok bisa? Allah yang mau. Coba kalau Allah yang kasih, itu kekuasaan, Pak. Biar kau setengah mati mau rebut, kalau Allah tidak berkenan, Allah tidak kasih. Ini presiden, wakil presiden, Allah sudah tahu. Pasti dikasih kepada orang. Lalu kenapa Allah kasih orang itu? Pasti ada kelebihannya. Kita jangan sangka buruk. Minta aja kepada Allah. Kalau Allah yang berkehendak, gampang. Tidak ada susahnya, Pak. Bapak mau jadi jenderal, saya lihat semua Bapak kan sudah kombes. Pasti orientasi mau jenderal. Pasti akan dapat, Pak. Kenapa? Bapak polisi dan memang sudah kombes. Ada peluangnya, itu ada jalannya. Yang tidak ada jalannya, Das Atlatif jadi Kapolres. Ada jalannya enggak? Enggak mungkin. Tapi kalau Allah yang berkehendak, jangankan yang ada jalannya, polisi jadi jenderal, yang tidak ada jalannya Allah kasih kalau mau. Bisa enggak perempuan hamil enggak pernah disentuh laki-laki, Pak? Bisa enggak? Enggak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam lahir, anaknya enggak pernah punya suami. Bapak enggak percaya, buka Quran. Enggak percaya, berhenti jadi Islam. Cuma sekarang banyak perempuan mau saingan Siti Maryam. Hamil. Enggak ada suaminya. Usut punya usut, anggota pelakunya. Begitu dilapor, apa mau dilapor? Polisi sama polisi melapor, ya pasti kalah lah pengadu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, Pak. Bisa enggak manusia dibakar masih bisa hidup? Bisa enggak? Enggak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat menyala-nyala. Allah selamatkan. Bapak-bapak, saya cinta Bapak karena Allah. Saya senang ini, teman-teman mubalik, saya punya grup-grup mubalik, baik skala nasional maupun lokal. Saya digelari ustadznya polisi. Dan saya memang selalu prioritaskan. Pagi ini mesti ada acara saya di tempat lain. Tapi begitu polisi yang undang saya pasti prioritaskan. Biar sudah sejadwal, dia ubah lagi, saya ikuti saja maunya. Kita bersyukur kalau polisi masih mau dengar acara seperti ini. Alhamdulillah, Pak. Saya terima kasih Pak Kadipropam. Rakernis awal acara kita dakwah. Ini menunjukkan bahwa kita butuh agama. Pasti kita tinggalkan semua ini, Pak. Wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini tipu daya. Dunia ini sementara. Jabatan Bapak sementara. Maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Ribuan polisi, hampir 1,5 juta polisi di Indonesia. Lebih 1,5 juta polisi di Indonesia. Tapi Allah pilih tidak sampai ribuan yang berpangkat kombes, apalagi jenderal bintang 2. Maka keliru kalau Bapak tidak memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, kalau Bapak beramal dengan baik, memperbaiki sholat, kecil buat Allah, jadikan Bapak segera jadi jenderal, jadikan dia jadi komjen. Insya Allah, Allah kasih. Memang itu ada jalannya. Dan yang terakhir, teruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya bisa bersyukur? Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Bapak lihat, enak jadi jenderal bintang 2. Belum tentu, Pak. Lebih enak yang mungkin yang siapa itu satu di sini. Kalau jenderal bintang 2 tanggung jawabnya besar. Maka kalau pernah mau bahagia, jangan bandingkan hidup Bapak dengan orang lain. Insya Allah, semua diberikan kelebihan oleh Allah. Allah itu, Pak, coba lihat. Bapak kalau hafal Asmaul Husna. Allah itu bukan penyayang, Pak, tapi maha penyayang. Allah itu bukan pemberi, tapi maha pemberi. Maka mintalah hanya kepada Allah, perbaiki sholat. Kalau sholat sudah baik, Bapak sudah tes pendidikan, tidak lulus lagi pendidikan, tes kedua lulus, jabatan yang kita ingin tidak dikasih, sangka baik, itulah yang terbaik. Tamat SMA, saya daftar polisi, Akabri waktu itu namanya. Iya kan? Saya tidak lulus, Pak. Kenapa? Ceper.
Nggak lulus tinggiku waktu itu. Kawan saya lulus. Padahal nilai saya nggak pernah kalah sama itu dia. Sekarang dia sudah 2. Sama bapak, propam dia di Sulbar. 2 bunga. Saya lihat dia terlambat mungkin, karena sudah seangkatan saya baru 2. Dia pakai baret seperti bapak, warna itu biru. Saya lulus, waktu itu karena gagal jadi akabri, saya lulus jadi ustadz. Pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, kucaramai kau semua. Sangka baik Pak, sangka baik. Kalau Allah kasih, pasti itu yang terbaik. 2014 saya ikut Pilkada Makassar. 10 pasang calon. Kalah? Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Itu yang disebut sangka baik Pak. Andai saja saya jadi pejabat waktu itu, setengah mati saya hormat. Datang Kapolrestabes Makassar, hormat, siap. Datang Pak Dandim, siap. Datang Gubernur, siap. Datang Presiden, siap. Setengah mati, siap. Tapi karena saya jadi ustadz, mereka yang siap-siap sama saya. Sangka baik, sangka baik. Saudara-saudaraku, para bapak-bapak polisi, sangka baiklah. Sudah sekolah, ternyata jabatan yang kita mau tidak diberikan, Allah kadang tunda. Kenapa? Karena Allah tahu, kau belum bisa di sini. Kalau kau di sini sekarang ada masalah yang kau bisa terlibat, saya sayang kau, ku parkir kau dulu di Yanma. Ku Yanmakan kau dulu di sini, saya ke parkir kau dulu di sini karena banyak masalahmu. Jadi orang kalau sangka baik Pak, enak hidup. Sangka baik aja. Sudah, pasti Allah kasih yang terbaik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Selamat berapat, rapat koordinasi nasional. Insya Allah kalau Bapak puasa seperti ini, lalu rapat mengeluarkan pendapat-pendapat, insya Allah Allah beri hidayah. Teruslah menjadi polisi presisi. Insya Allah polisi presisi, dia polisi di dunia, polisi pula di akhirat kelak. Dia dapat tundangan jabatan di dunia, insya Allah dapat amal jariah. Mudah-mudahan Bapak sekalian sehat walafiat, terus dilimpahkan karunia dan keberkahan dari Allah, dan cita-cita Bapak dalam dunia kepolisian Allah kabulkan. Saya Dasat Latif sangat senang bisa hadir di tempat ini, dan saya senang selalu berada menjadi sahabat polisi.